Shalom semua saudara, haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini kita sama-sama akan datang di hadapan Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus, haleluya. Nama Yesus yang membebaskan kita semua, nama Yesus yang menyelamatkan kita semua, dan nama Yesus yang memberi kemenangan. Sampai saat ini saya yakin percaya bahwa kita semua adalah umat pemenang di hadapan Tuhan, amin, haleluya. Kita katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, haleluya. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Tepuk tangan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Bersama-sama. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita berdiri saudara. Tepuk tangannya paling meriah. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi bagi Tuhan, haleluya. Namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang termulia, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang perkasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada
Kristusku. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Raja Agung yang Maha Besar. Haleluya, kami percaya Tuhan bahwa saat ini semesta alam dan yang bernafas semua akan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, bahkan surga bumi sembah kudus-kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Semesta alam dan yang bernafas menyembah-Mu. Surga bumi sembah kudus-kudus Kau Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, dari tahta-Mu yang kudus. Engkau besar, agung nama-Mu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama semesta alam yang bernafas menyembah Dia. Haleluya. Katakan bersama-sama. Semesta alam dan yang bernafas menyembah-Mu. Surga bumi sembah kudus-kudus Kau Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, dari tahta-Mu yang kudus. Engkau besar, agung nama-Mu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Haleluya. Kami bersama-sama umat-Mu di seluruh dunia menyembah Engkau Tuhan. Angkat tangan-Mu bagi Allah-Mu. Haleluya. Semesta alam dan yang bernafas menyembah-Mu. Surga bumi sembah kudus-kudus Kau Tuhan. Amin, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, dari tahta-Mu yang kudus. Engkau besar, agung nama-Mu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama angkat tanganmu bagi Allah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar,
Engkau besar, Raja yang sungguh besar. Silakan duduk, saudara. Kami umat-Mu senantiasa merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami senantiasa merasakan Tuhan kasih sayang-Mu Tuhan, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang sungguh baik untuk kami. Nama-Mu yang indah untuk kami, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, bahkan nama yang memulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami yang datang pada saat ini, kami perlu dipulihkan Engkau Tuhan. Kami perlu disembuhkan, kami perlu pertolongan-Mu saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, haleluya, kami mau tetap bersandar berharap kepada-Mu. Haleluya, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kami undang kita semua sama-sama bangkit berdiri, baik yang di rumah masing-masing. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah, haleluya. Hanya Engkau Allah yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Ya Manusia haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kami beroleh keselamatan, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu nama yang layak kami beri kemuliaan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau berbicara kepada kami dan hati kami akan buka selebar-lebarnya untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga bukan hamba-Mu yang berbicara, melainkan Tuhan yang memakai lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik ya. Oleh karena anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menyembah, memuji Tuhan dan mendengarkan daripada sebagian firman-Nya. Haleluya. Yaitu tema hari ini yaitu mengatasi ketamakan ya. Mengatasi ketamakan. Ya. Jadi karena tamak ini
kalau kita nggak sadar akan menjerat. Karena itu bagaimana untuk mengatasi ketamakan, ya sebelum saya memberikan apa yang harus disampaikan, yaitu untuk mengatasi ketamakan, yang harus diketahui dulu ya. Yang harus diketahui supaya kita ini, oh gini gitu ya. Jadi nanti biar kita solusinya bagaimana ya. Coba 1 Timotius 6 ayat 9. Disambung dengan ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 9. Yang berbunyi begini firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan, cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Jadi yang harus kita ketahui di sini, mereka yang ingin kaya, ya kan? Kalau kaya, enggak apa-apa ya. Tapi ini masalahnya ingin kaya, ya kan? Jadi ini ya, orang kalau ada keinginan pasti akan mengejar, ya kan? Nah, ini yang menyebabkan ya. Jadi mereka yang ingin kaya, masalahnya bukan enggak boleh kaya, ya kan? Karena kaya itu, ya kan, pemberian, ya kan? Firman Tuhan katakan bukan jerih lelahmu, ya kan, kau menjadi kaya, tapi semuanya karena berkat Tuhan, ya kan. Bukan berarti tidak berusaha, bukan berarti tidak bekerja, ya kan. Karena firman Tuhan katakan kalau orang yang malas, ya kan, maka Tuhan katakan jangan kasih makan, kan gitu. Ya, artinya bukan itu yang menentukan. Kita bekerja, jerih lelah kita, tetapi penentunya adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup memberikan berkatnya. Karena itu Tuhan katakan kepada kita, jangan ingin. Berarti kalau ingin itu usaha yang menjadikan, berusaha mengejar, yang membuat kita itu akhirnya apa? Tidak puas. Ya kan? Tidak puas. Ya, biasanya asalnya gajinya misalnya dapat 1 hari 100.000, ya kan. Kepingin 200 kepingin 300 belum kepingin lagi. Ujung-ujungnya ngejar-ngejar terus, tidak ada selesai-selesainya, ya kan. Dan itulah yang dikatakan tamak. Tidak ada rasa syukur, Tuhan kok rasanya kurang terus, kan gitu. Sehingga apa? Sehingga setiap hari tidak merasa, Tuhan terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini saya yakin apa yang Tuhan berikan membuat aku cukup hari ini. Amin. Ya. Tetapi karena itu Tuhan katakan janganlah kamu tamak. Karena itu sumbernya dari apa? Keinginan. Maka dari keinginan kaya itu akan menimbulkan segala pencobaan, jerat, ya kan. Akhirnya menjerat, ya kan. Menjerat. Nah, di sini dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Makanya Tuhan Yesus itu katakan begini, waspadalah terhadap ketamakan. Hati-hati, ini enggak sadar ini, ya kan? Ini enggak sadar. Karena apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi bukan cinta Tuhan, tapi cinta uang, ya kan? Ini yang menyebabkan sehingga nama cinta pasti dikejar. Ya, kalau seseorang cinta kepada pasangannya dulu dikejar. Enggak tahu kena hujan, kena panas, dikejar. Tapi kalau sudah luntur itu ya, apalagi wajahnya sudah berubah, enggak, biasa aja. Tapi pada waktu masih muda, dikejar hujan panas, seperti enggak tahu semuanya. Ya. Demikian juga, namanya cinta pasti diburu.
ya kan. Tetapi karena itu akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan pasti memburu Tuhan, ya kan. Nah, jadi kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Jadi dan di sini firman Tuhan katakan enggak ada dua tuan, hanya satu Tuhan. Jadi coba lihat Lukas 16:13. Jadi enggak ada Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13. Sebab seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Dan dia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Jadi Tuhan kasih perhatian ya bahwa kita ini karena lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Dia sudah beli kita, ya, dan kita ini milik Tuhan. Anda harus, ya, karena anugerah Allah, karena salib kita adalah milik Yesus. Karena salib kita, ya, karena darah Yesus. Jadi ingat, kita sudah dibeli menjadi hamba Tuhan. Semuanya, setiap orang yang percaya Yesus itu adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi bukan hanya Om Rudi bersama tante hamba Tuhan. Semua yang percaya Yesus miliknya Tuhan. Amin. Jadi dia adalah Tuhan dan kita ini hamba. Ya. Dan hamba itu berarti Tuhan yang menguasai hidup kita. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh Mamon. Anda diberi untuk menguasai, bukan dikuasai. Ingat, hanya Yesus Tuhanmu, Allahmu yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Hanya Yesus, sehingga pada waktu engkau diberi, diberkati, ya kan, kehidupanmu berubah, Tuhan memberkati engkau, sehingga pada waktu merasa Tuhan katakan, hari ini ibadah, ya kan, roh Tuhan itu ingatkan, ayo ibadah, si Tuhan, nanti kan ada lagi, nanti tunggu sebentar, masih rame ini Tuhan. Ya kan? Nah, akhirnya lupa, terkuasai sama Mamon. Ya kan? Lama-lama tidak sadar, akhirnya mendua hati. Lama-lama nggak ada sama Tuhan sudah hatinya. Ya kan? Mau datang sama Tuhan tidak ada suara lagi sudah. Karena apa? Dikuasai Mamon. Ini yang membuat kita ini dikuasai Mamon, bukan dikuasai Tuhan. Anda diberikan kuasa untuk menguasai Mamon. Amin. Bukan dikuasai. Jadi sehingga Anda pada waktu berjumpa Tuhan, Anda lepaskan itu. Aku inginkan Tuhan, karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Jadi karena itu saya melihat begini. Untuk menghilangkan ini semua, yang pertama itu saya lihat itu Matius 5 ayat 6. Sebelum saya memberikan, ya coba Matius 6. Ya, yang pertama itu saya lihat begini. Matius 5 ayat 6. Yang pertama itu melepaskan ya. Berbahagialah orang yang lapar, haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Jadi kepuasan saudara itu ya kan ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam firman Tuhan, seperti Raja Daud katakan, aku menikmati bait Allah, ya kan? Aku menikmati hadirat Tuhan, aku menikmati Tuhan. Kenapa? Itu kepuasanku. Jadi firman itu kepuasanku, lebih daripada emas dan perak. Dia katakan gitu. Karena kepuasannya Tuhan. Jadi kalau kepuasannya Tuhan, firman Tuhan katakan yang lapar dan haus.
Kata lapar dan haus ini apa? Makanan ya. Jadi ini makanan ini kita nggak mungkin makan, hari ini makan, besok nggak makan, besok lusa makan, besok nggak. Makanan ini hari-hari, betul enggak? Makanan ini kebutuhan. Jadi ada rasa haus, ada rasa lapar, akan mencari Tuhan. Karena apa? Rasa haus, lapar, ingin minum, ingin makan, itu kebutuhan. Amin. Jadi kebutuhanmu itu kebenaran, kebutuhanmu hadirat Allah, kebutuhanmu Yesus. Amin. Jadi kebutuhan saudara dan saya, karena Dia yang menjadikan saudara, Anda ada hari ini karena kuasa Tuhan. Amin. Jadi bukan apa yang Anda miliki. Dia tidak punya kuasa untuk menghidupkan saudara. Dia hanya sarana, alat untuk dipakai selama kita di dunia. Bukan punya kuasa menghidupkan. Jadi jangan sampai kejebak. Ya, jangan sampai terikat. Kan itu Yesus katakan, jangan sampai kamu terikat hal ini. Karena ini akan menjerat sehingga engkau akan tidak terasa. Engkau akan jauh dengan Tuhan. Saya melihat gini, Raja Daud itu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi toh jatuh. Tapi saya melihat ada doa yang luar biasa, dia katakan gini. Yaitu Mazmur 19 ayat 12 katakan gini. Tuhan, lepaskan aku apa yang tidak aku sadari. Coba, ayo kita lihat. Karena cintanya ingin Tuhan, ya kan? Mazmur 19 ayat 12. Mazmur 19 ayat 12. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Jadi saya melihat Raja Daud ini punya kesadaran, aku enggak tahu apa yang sesat. Aku enggak tahu ketamakan. Kalau aku tidak disadarkan oleh kasih karunia Allah, oleh anugerah Allah, kan itu Tuhan, aku memohon, lepaskan aku dari apa yang tidak aku sadari, termasuk ketamakan ini. Siapa yang ya kalau orang dunia ya enggak salah Anda punya kekayaan. Tapi kalau Anda tamak, itu masalah. Karena itu yang menjerat kehidupan Anda. Jadi Raja Daud punya doa seperti ini. Lepaskan dari apa yang tidak aku sadari. Karena apa? Karena dia merasa aku butuh Tuhan. Jadi Yesus itu bukan tambal butuh, bukan sesuatu yang tambal butuh kalau sakit, kalau ada masalah, butuh Yesus. Tidak. Yesus itu adalah lapar dan haus. Amin. Artinya kebutuhanmu setiap hari. Amin. Jadi kalau butuh Yesus itu jangan nunggu sakit, butuh Yesus. Nanti ada masalah butuh Yesus. Namanya tambal butuh, iya kan? Tapi kalau namanya kebutuhan, ada rasa lapar, haus, hadirat Tuhan. Aku kok kayak enek tenang hatiku. Aku harus ada haus, lapar, mencari Tuhan, ingin memuji, ingin menyembah Tuhan, ingin bersyukur aku diberi kehidupan, ingin merenungkan firman Tuhan. Itu harus apa? Harus ada lapar, haus, apa? Kebutuhan. Amin. Jadi kebutuhan itu harus ada. Rasa lapar, haus, ingin makan, ingin minum. Setiap hari. Kalau orang jangan merasa kenyang, sudah aku tidak ada masalah, aku cukup semuanya, aku hari ini dicukupi semuanya, berkatku melimpah, aku enggak usah lapar, aku enggak butuh Tuhan. Itu orang yang kenyang, merasa cukup. Tapi hari ini saya melihat itu yang pertama itu harus ada haus lapar akan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu saya melihat ini. Ini ayat emas ya. Coba 1 Timotius 6
dari mengatasi ketamakan itu, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Saya baca dulu 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Yeah. 1 Timotius 6 ayat 17. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Jadi untuk mengatasi ketamakan yang pertama saya melihat harus haus lapar akan Yesus. Haus lapar akan mencari kebenaran firman Tuhan. Itu yang utama dan terutama. Amin. Yang kedua, mengerjakan, yaitu bahwa pemberian itu harus dinikmati. Ya, hai orang-orang yang kaya, ya kan? Jangan kamu tinggi hati, jangan berharap sesuatu yang tidak tentu. Hari-hari ini, ya kan? Yang kita harapkan, banyak orang berharap akan kekayaan hari-hari ini karena COVID, ya kan? Dipikir semuanya lancar. Tetapi Tuhan izinkan adanya COVID terjadi. Semuanya seperti dibalik itu, saudara. Ya kan? Ada yang terbaliknya itu ya numplek gitu ya. Ada langsung plek gitu. Ada yang numpleknya itu 25%. Ada yang numpleknya 50%. Ya kan? Ada yang numpleknya 75%. Masih ada pintu sedikit-sedikit. Ada yang numpleknya 100% plek gitu. Tidak bisa sama sekali. Ya kan? Kenapa? Tidak bisa menentukan kehidupan saudara dan saya. Jadi kekayaan, karena itu Tuhan katakan, hai orang-orang yang kaya, jangan tinggi hati karena kekayaanmu, tetapi ucapkan syukur bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih karunia Allah, itu semua yang Anda percayakan kepada saudara, itu adalah kepercayaan, itu adalah berkat Tuhan, amin, haleluya. Karena itu apa? Jangan hanya mengumpulkan, ya sampai lupa, kumpulkan terus, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, Minggu kumpulkan lagi, gak pernah mandek, sampai ketemu lagi, ya kan? Karena itu Tuhan katakan gini, betul itu apa yang Tuhan ajarkan itu, yaitu 6 hari bekerja dan hari ke-7 berhenti. Ada waktunya bekerja, ada waktunya untuk menikmati. Jangan hanya bekerja, ya kan? Kumpulkan, enggak menikmati. Ya kan? Nah ini, bukan untuk diboroskan loh ya, saya tidak mengajarkan untuk diboroskan. Ya kan? Dinikmati, amin. 6 hari bekerja, ya kan, biasanya yang buka ya, yang buka toko besi, ayo kok kirim sana, kirim sini, Senin, Selasa, sampai panas ini, sampai brodoli, kadang-kadang ini namanya rambut ini brodoli siji loro, gak kerasa serang panas sih, karena itu perlu didem, apa menikmati, amin. Karena itu nikmati apa yang Anda kumpulkan, itu bukan untuk dikumpulkan, tidak menikmati. Juga, saya punya saudara karena COVID ya, wah lah kerja Padang, dari Surabaya itu, ya kan, langsung pagi kerja, kuat gitu, meskipun ciri gitu loh, kakinya itu ciri. Tapi saya melihat saudara, ya kan, sampai dari terakhir itu ya kerjanya ya, tapi uangnya masih banyak gitu, ya kan, uangnya masih banyak.
ya kan? Karena kerjanya agak enggak seperti yang dulu, ya kan? Ada perubahan, ya kan? Gitu. Dia kejar itu aja, tujuannya hanya itu. Sampai akhirnya pada waktu musim COVID, kena COVID, meninggal saudara. Ya kan? Dia tidak merasa menikmati saudara. Sampai akhir hidupnya, semua keluarga di Surabaya yang ngantar di kuburan tidak ada saudara. Ya kan? Tidak ada. Jadi saya melihat semuanya sia-sia. Jadi Anda yang Anda kumpulkan, Anda bekerja, ada waktunya dikerjakan, ada waktunya berhenti untuk dinikmati. Ya kan? Ya, nikmati itu bukan saya maksud diboroskan. Dinikmati hasilnya. Amin. Dirasakno, ya kan? Misalnya sekarang hari Minggu sekarang ini banyak kafe-kafe itu, ya kan? Di Sekubang itu apa itu? Ya bambu apa itu namanya, ya kan? Di tengah-tengah sawah, ya kan? Ya, ya mungkin kelasnya sesuai kemampuan kita, lesehan, ya kan? Tuku tahu aja tahu mana itu asembak, mana itu Pongsorjo itu 6.000 10 biji. Suami istri baik ngoceh-ngoceh, ya kan? Nggak terasa, ya kan? Kalau suami istri ya dulunya bisa kumpul waktu masih pacaran. Ya, sekarang pacaran lagi kalau enggak ada. Ya seperti saya, kan saya dengan istri aja. Anak-anak sudah enggak ada. Artinya Rogo Jambi, Surabaya. Tapi ada waktunya juga bersama-sama anak-anak. Sekarang sudah punya cucu. Ya kan? Punya mantu. Nikmati bersama-sama. Kumpul omong-omong, ngobrol, amin. Firman Tuhan katakan, duduk dengan rukun, ya bersama, maka aku akan memerintahkan berkat, amin. Ya kan, rukun, bersama, bukan ngomong no orang sana, ngalor ngidul, ngomong no orang, enggak usah. Nasihati satu, nasihati anak, omongkan, kasih omongan, nikmati itu, amin. Karena itu Tuhan katakan, pemberian itu nikmati bersama istrimu, bersama suamimu, ya kan? Kalau dekat sama cucu, dekat anak, deketi sama mereka. Waktunya, amin, untuk dinikmati bersama-sama, amin. Jadi jangan sampai hanya dikumpulkan, enggak menikmati, ya kan? Jadi itu yang pertama, ya. Kedua, jadi bagaimana mengatasi ketamakan? Yang pertama tadi haus lapar akan Tuhan. Jadi Anda dipuaskan bukan karena Anda punya uang banyak, karena saya melihat banyak uang tapi hampa, kosong, juga seperti kurang terus. Tapi pada waktu merasakan hadirat Tuhan ada kepuasan, amin. Kedua, menikmati pemberian. Ya. Ketiga, apa? Yaitu Timotius 18. Ya. Ya, Timotius 18. Peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Artinya bermurah hati. Jadi pemberian itu dibagi, ya kan? Diberkati untuk jadi berkat. Bermurah hati, lebih baik memberi daripada menerima, ya kan? Coba Kisah 20 ayat 35, ya, untuk menghilangkan, ya. Kisah 20 Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus.
Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia. Adalah lebih berbahagia. Adalah lebih berbahagia. Anda perhatikan, Anda dengar. Memberi daripada menerima. Kalau hari ini kesukaannya hanya menerima, mulai besok belajar untuk memberi. Ini tidak dinilai karena jumlah. Yang penting hatinya pura hati. Keikhlasan, ketulusan. Amin. Jadi coba dulunya gini, seneng gini, sekarang belajar. Apalagi hari-hari ini. Amin. Banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita, ya kan? Ya, karena pandemi Covid. Tidak jumlah, tetapi Anda mau mencurahkan isi hatimu lewat apa yang Tuhan berikan lewat hidupmu. Sebagai apa? Ini, dibagikan sebagai alat untuk ya dengan adanya uang kita bisa belikan beras, kita kasih beras. Enggak perlu semampunya. Ya kan? Belajar, ya. Jadi lebih baik berbahagia untuk memberi, belajar. Ya. Jadi murah hati. Jadi ini. Dan yang keempat, pemberian Tuhan itu untuk digunakan. Amin. Pemberian Tuhan itu untuk digunakan, saya melihat digunakan untuk apa? Mengumpulkan harta yang kekal. Karena apa? Firman Tuhan Matius 6, coba kita lihat. Matius 6, ayat 19 sampai dengan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini ngengat dan karat, merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi ingat, berusaha mengumpulkan apa yang Tuhan berikan lewat berkat yang sudah Tuhan, lewat kekayaan, seberapa yang Anda punya, mulai belajar untuk mengumpulkan harta di surga. Amin. Lewat apa? Lewat keuangan Anda belajar untuk memberi. Ya, untuk apa? Tujuannya untuk mengumpulkan di surga. Kalau mengumpulkan di surga itu enggak kelihatan, bukan untuk pamrih, bukan untuk dilihat orang. Kalau dilihat orang itu untuk dunia, tapi kalau dengan iman untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah, untuk orang yang lemah, aku tabur di dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan katakan Kolose 3 ayat 17, lakukan segala sesuatu lewat perkataan dan perbuatan di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Bukan karena aku bisa, tetapi karena aku tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Aku tahu ini pemberian karena Allah yang bekerja. Tanpa Allah yang bekerja, saya tidak mungkin diberkati Tuhan. Bagi yang tahu. Kalau ini diberkati, berarti ini ada misi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Misi kerajaan Allah. Seberapa? Tidak ada nilai. Nilainya ketulusan hati. Karena iman. Seperti janda miskin. Dia memberikan kotak persembahan karena dia iman, karena dia mengasihi Tuhan, karena untuk kerajaan surga, untuk menaruh harta di surga, dia berikan apa yang dia punya untuk besok dimakan. Tetapi ada orang kaya yang memberikan banyak, tapi Tuhan katakan, ini yang banyak. Jadi bukan ukuran nilai uang, tapi karena iman. Amin. Anda memberi karena iman. Karena Anda iman kepada Tuhan, Anda memberikan. Bukan karena orang. Kalau engkau orang kecewa. Tapi kalau engkau
karena surga yang tidak kelihatan, tapi karena iman. Saya yakin dan Tuhan tidak pernah berhutang. Orang yang mengasihi Dia. Amin. Lakukan karena Tuhan. Lakukan karena iman. Amin. Itu mengumpulkan harta di surga. Amin. Jadi pemberian itu untuk alat sarana digunakan, bukan untuk menghidupkan. Kekayaan tidak punya kuasa menghidupkan saudara. Menghidupkan masa depan saudara, tidak punya kuasa. Ada orang yang kaya, dia berikan kepada anaknya, tumpes di anaknya. Dipikir berhasil, habis di anaknya. Bukan hanya habis, hidup gara-gara kaya, jadi hidupnya porak-poranda. Dibuat senang-senang, poya-poya, hancur hidupnya. Ini, karena itu Tuhan katakan, jangan kamu terjerat ketamakan. Karena apa? Orang sudah jerat itu bahaya. Ini sepele. Tapi karena ini menjerat. Karena itu pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita. Kau boleh punya seberapa yang kau punya. Kau boleh apapun yang ada di dunia ini. Tetapi ingat, jangan dikuasai. Tapi izinkan Yesus yang menguasai hidupmu. Memimpin hidupmu. Melindungi hidupmu. Memberkati hidupmu. Menolong hidupmu. Amin. Sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, pemberian itu digunakan untuk apa? Sebagai benih. Jadi kita gunakan untuk harta di surga, tapi selama di bumi kita gunakan sebagai benih. Lewat itu kita beli dan kita berikan kepada orang yang lemah, orang yang kekurangan, itu sebagai benih. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Perbuatan-perbuatanmu menyertai kita. Apa yang kita lakukan selama di bumi, itu perbuatan akan menyertaimu. Kalau perbuatanmu menabur apa yang Tuhan berikan kepadamu, untuk diberikan kau tabur kepada sesamamu, maka itu akan menuai untuk kelangsungan hidupmu. Jadi benih itu untuk kelangsungan kehidupan selama di dunia. Ya. Benih, coba 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Allah itu memberkati kita, ada roti, ada benih. Artinya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu, ada yang kita makan sebagai roti kebutuhan kita, tapi ada juga benih. Tidak semua kita makan. Kalau kita makan benih itu membuat apa? Sakit, saudara. Jadi benih itu akan kita tabur. Kita tanam lagi supaya untuk kelangsungan kehidupan kita ke depan. Amin. Jadi itu. Kalau kita misalnya makan buah apa ya? Pelem, ya kan? Ada bijinya. Dagingnya boleh kamu makan. Bijinya jangan kamu makan. Nanti keselak. Buat apa bijinya? Biji pelem itu ditanam supaya tumbuh sehingga menjadi berbuah lagi untuk kelangsungan kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi apa yang Tuhan percayakan pada saudara, ada untuk saudara makan, ada juga benih untuk kelangsungan kehidupanmu. Amin. Jadi ingat, jadi semuanya itu ada bijinya, ada benihnya. Ya.
Jadi satu kita itu, pemberian itu digunakan untuk mengumpulkan harta sebagai alat, ya kan? Kita misalnya membusui orang lemah, wah kita beri apa ya? Kita belikan apa gitu ya. Nah, orang sakit kita berikan, kita besui, kita bawakan berkat, ya kan? Dia lemah, kita kasih sesuatu berkat, kemudian kita doakan, amin. Itu nabur untuk kekekalan. Tapi juga itu ada suatu benih untuk kelangsungan hidup kita selama ada di dunia. Amin. Ya. Jadi miliki benih ya. Karena saya melihat petani itu kalau panen mesti dia tinggali. Tidak tahu sekarung, 2 karung untuk apa? Untuk benih. Panen 100 karung, ya 2 karung disisa. Panen berapa yang sekarung disisa, tidak semuanya dijual. Jadi ingat, jadi untuk mengatasi ketamakan itu, jadi harus ada keseimbangan, balan kehidupan. Jadi tidak dompleng gitu, ada balan ya, seperti balancing ya. Jadi kehidupan itu ada keluar masuknya. Kalau yang memberi Tuhan untuk Tuhan, amin. Jadi kalau orang dunia enggak, ini aku lah kalau enggak usaha, enggak kerja keras, seakan-akan itu jerih lelahnya. Tetapi anak-anak Tuhan merasa segala sesuatu itu karena anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang aku miliki itu karena Tuhan. Tanpa Tuhan aku enggak bisa. Kalau aku bisa hidup hari ini karena berkat anugerah Tuhan. Amin. Saya yakin engkau pasti menghilangkan ketamakan. Karena ini ketamakan kelihatannya biasa, tetapi membuat jeripaya, jerat. Yang membuat apa? Kalau ya, orang itu kepingin lebih itu hanya puasnya itu apa? Ingin dipuji. Sehingga timbul tinggi hati, sombong. Itu sudah mulai, sudah keluar yang itu sudah. Lupa Tuhan, merasa semuanya usahanya dia. Sehingga enggak mau dengan Tuhan, enggak butuh lagi wis. Ini yang enggak terasa ini. Maka Tuhan katakan, jangan ada 2 Tuhan. Tuhannya hanya Yesus. Kau boleh punya segalanya, tapi engkau harus menguasai. Misalnya usahamu ada 10, kamu kuasai, bukan dikuasai. Amin. Jadi hidup ini bahaya. Kelihatan tidak bahaya, tapi bahaya. Karena itu Tuhan wanti-wanti betul ini. Waspadalah terhadap ketamakan. Yesus ngomong gitu. Jadi bahaya. Iman bisa berubah. Ya kan? Jadi siapapun juga enggak tahu, tapi pada pagi hari Tuhan, kalau aku jerat ketamakan, keserakahan, ampuni aku Tuhan. Aku mau lepas dari ini. Hanya Engkau yang aku kasih Tuhan. Karena hidupku, karena anugerah-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Yakin Tuhan melindungi. Serahkan hidup kita kepada Yesus yang punya kuasa untuk menghidupkan saudara dan saya. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan Selalu menolongku. Kalau hidup karena anugerah Tuhan, biarlah kau angkat tangan bagi Dia. Hanya karena Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, kita ada hari ini. Kita serahkan hidup ini bagi Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia memeliharaku seumur hidupku. Uralama Shankara Lamas, Uralama Sekira Lama Lama Lama, Uralama Sekira Lama 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 Lama, Uralama Sekira. Oh, Kau yang luar biasa Yesus, Kau yang kami sembah. Uralama Shankara Lama Sekira Lama. Engkau yang luar biasa Tuhan. Engkau yang melindungi kami sehingga kami ada hari ini. Uralama Sekira. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu Yesus. Uralama Shankara Lama 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 Lama, Uralama Sekiara Lama Lama. Ingat, ketamakan membuat orang terikat. Kan itu Yesus katakan, hati-hati dengan ketamakan. Ini tanpa kita sadari. Orang yang tidak puas, tapi pada pagi hari ini, biarlah kita serahkan kepada Yesus. Tuhan, lepaskan kalau aku ada ketamakan. Lepaskan kalau aku ada keserakahan. Aku yang tidak pernah bersyukur apa yang Tuhan berikan. Ampuni aku Tuhan. Dia katakan, meskipun engkau tidak setia, tapi aku tetap setia. Yesus, izinkan dia ada dalam hidup. Hidupnya yang gundah gulana hari ini. Ada kebingungan, tapi serahkan Tuhan. Katakan kepada Yesus, ini hidupku. Aku serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuasai aku dengan kasih-Mu yang mula-mula. Aku mau kembali bertobat. Yang tidak aku sadari, tolong aku Tuhan. Mampukan aku supaya berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Hanya kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus hanya yang menolong saudara dan saya. Kalau engkau tidak terasa, hatimu gersang, hari ini seperti padang gurun, Tuhan tetap mengasihi saudara. Kalau engkau menyadari, kan itu jangan malu. Jangan lihat kanan kiri. Kau berhadapan dengan Yesus saat ini. Katakan kepada Yesus, kalau hatimu tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, tapi yang keluar kebingungan, padang gurun, gersang hampa, Yesus mau ada dalam hidupmu. Glory Jesus. Urala masikiara la masa. Urala masikiara la masangkara la masi. Bapa, kami serahkan kehidupan kami,
termasuk hamba-Mu yang lemah ini, yang terbatas ini, bersama umat-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, bahwa kami kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Ampuni segala kekurangan kami. Kami mau bertobat, kami mau berubah, hanya oleh kasih dan kuasa-Mu yang sanggup melepaskan kami dari ketamakan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah mati untuk kami, dan Engkau bangkit dan hidup menyertai kami semua yang ada di tempat ini, termasuk hamba-Mu, termasuk umat-Mu, kepada satu rencana-Mu, kekekalan, yaitu kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, turunkan berkat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.